Ya, anak-anak, kembali lagi bersama saya Bu Vita. Tanpa terasa kita sudah di bagian akhir dari pembelajaran kita SP di pertemuan kedua, ya ini adalah contoh ketidaksamaan irasional untuk bentuk yang kedua. Jadi kondisinya seperti ini. Bentuk yang kedua saya punya akar fx lebih dari akar gx. Jadi ruas kiri dan ruas kanannya sama-sama dia berupa akar. Lalu kemudian lebih dari, tidak selalu lebih dari ya nak. Jadi ini bisa diganti dengan tanda ketidaksamaan yang lainnya. Jadi supaya kalian tidak paham. Supaya kalian lebih paham maksudnya, mohon maaf ya, supaya kalian lebih paham. Nah sekarang kita lihat baik-baik. Kalau ini ada akar, ini ada akar. Berarti logikanya ada berapa syarat yang kita gunakan untuk mengerjakan bentuk yang seperti ini. Yuk, ada yang bisa menjawab? Nah, betul sekali. Ada dua syarat yang harus kita kerjakan untuk mengerjakan bentuk yang seperti ini. Jadi, ruas kiri, akar dalam ruas kiri juga kita syarati. Kemudian akar pada ruas kanan juga perlu kita jadikan syarat. Nah, sekarang saya punya dua contoh. Saya mulai dari bentuk yang pertama adalah yang A. Di sini saya punya akar 2x-4 lebih dari akar x-6. Maka di sini saya punya langkah yang pertama adalah syarat. Syaratnya saya mulai dari bagian kiri. Maka saya punya 2x-4 lebih dari sama dengan 0. Jangan lupa ya, apapun tanda ketidaksamaannya, syaratnya harus lebih dari sama dengan 0. Seperti apapun makannya harus, minumnya bla 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 bla. Oke. Yuk sekarang berarti kita punya 2x lebih dari sama dengan 4. Maka x lebih dari sama dengan 2. Sip. Ini syarat yang pertama ya. Terus berikutnya di sini saya punya x min 6 lebih dari sama dengan 0. Maka x lebih dari sama dengan 6. Ini syarat yang kedua. Saya ambil dari ruas sebelah kanan. Lalu berikutnya langkah yang kedua, untuk menghilangkan akar dan menghilangkan akar berarti kita perlu mengkuadratkan. Maka di sini saya punya akar 2x min 4 dikuadratkan lebih dari akar x min 6 dikuadratkan. Maka saya punya 2x min 4 lebih dari x min 6. X-nya saya pindah, berarti saya punya 2x min x, 2x min x lebih dari min 6 ditambah 4. Maka saya punya x lebih dari min 2. Oke. Kalau sudah, dari ketiganya ini saya buat suatu garis bilangan. Ada 3 garis bilangan berarti ya. Seperti ini, ada 3 garis bilangan. Saya mulai dulu dari x lebih dari sama dengan 2. Nah, 2 kira-kira di sini. Ini 2 ya. Berarti kalau sudah, ini pakai sama dengan, maka dia harus penuh. Lebih dari sama dengan 2, maka sebelah kanannya. Lalu berikutnya sekarang 6. 6 berarti ada di sebelah kanannya 2, maka di sini 6, lebih dari 6. Sebelah kanannya 6. Lalu berikutnya satu lagi, x lebih dari min 2. Berarti min 2 ada di sebelah kiri 2. Di sebelah sini, kiri. Karena tidak ada tanda sama dengan, berarti dia harus bolong. Maka ini min 2, lebih dari. Oke. Kira-kira bentuknya garis bilangannya seperti ini. Kalau sudah ketiga garis bilangan ini perlu kita iriskan. Jadi setiap titiknya saya tarik garis vertikal ke bawah. Nah, sekarang kalian lihat baik-baik dari garis bilangan ini. Mana yang memenuhi untuk ketiga garis bilangan atau daerah mana yang memenuhi untuk ketiga garis bilangan? Betul sekali, yang paling kanan. Dengan demikian kita bisa membuat himpunan penyelesaian HP di mana x lebih dari sama dengan 6 untuk x anggota himpunan bilangan real. Gampang ya, saya rasa sangat mudah untuk kalian memahami. Oke, supaya kalian lebih terlatih, saya akan menunjukkan contoh yang kedua, yaitu adalah B. Di sini saya punya akar 3x tambah 6 kurang dari sama dengan akar x tambah 5. Berarti kalau dia sama-sama akar, ruas kiri akar, ruas kanannya akar, caranya adalah ada 2 syarat seperti poin A tadi. Maka langkah pertama kita mencari syaratnya. Di sini saya punya 3x tambah 6 lebih dari sama dengan 0. Maka 3x lebih dari sama dengan min 6. X lebih dari sama dengan 2. Ini yang pertama.
Lalu berikutnya X tambah 5 lebih dari sama dengan 0. Ini syarat dari ruas sebelah kanan. Maka X lebih dari sama dengan min 5. Oke ya. Kalau sudah berarti tinggal kita selesaikan. Supaya akarnya ini hilang maka perlu kita kuadratkan. Maka saya punya akar 3x plus 6 dikuadratkan kurang dari sama dengan, dia menyesuaikan dari soal kalian, akar x tambah 5 dikuadratkan. Saya punya 3x plus 6 kurang dari sama dengan x tambah 5. Seperti ini ya kira-kira ya. Kalau sudah berarti Bu Vita punya 3x min x kurang dari sama dengan 5 dikurangi 6. Oke, betul ya? 5 dikurangi dengan 6. Kalau sudah maka 2x kurang dari sama dengan min 1. Maka x kurang dari sama dengan min setengah. Ini nanti modal untuk garis bilangan kita yang ketiga. Kalau sudah bagian-bagian yang saya kotaki ini kita buat garis bilangannya. Yuk, x lebih dari sama dengan min 2. Berarti ada di sebelah sini, min 2. Min 2. Lebih dari, berarti sebelah kanannya min 2. Seperti ini ya, betul? Lalu berikutnya, x lebih dari sama dengan min 5. Berarti min 5 ada di sebelah kirinya min 2, di sebelah sini. Lebih dari. Oke. Kalau sudah, kemudian yang terakhir minus setengah. Minus setengah berarti ada di sebelah kanannya min 2 di sebelah sini. X kurang dari sama dengan min setengah. Kurang dari. Oke. Kalau sudah, berarti kita tinggal bikin irisan dari ketiga garis bilangan ini. Kelihatan ya, maaf pulpen saya sedikit tidak tebal. Berarti kalau sudah dapat kita lihat irisannya di sebelah mana. Ini irisannya. Maka ketika irisannya sudah ketemu tinggal kita membuat himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaiannya adalah di antara min 2 dan min setengah. Maka X-nya di tengah-tengah. X dia harus lebih dari sama dengan min 2 karena X ada di sebelah kanannya min 2. Kurang dari sama dengan min setengah karena X-nya ada di sebelah kirinya min setengah. Untuk X anggota himpunan real. Oke. Baik anak-anak, materi SP pada hari kedua tentang pertidaksamaan kuadrat, pertidaksamaan rasional dan pertidaksamaan rasional telah selesai. Tolong dipahami baik-baik. Jadi kalau khusus untuk pertidaksamaan irasional kita menggunakan garis bilangan, tetapi garis bilangannya disusun. Supaya apa? Supaya kelihatan mana daerah yang memenuhi untuk ketiga garis bilangan atau kedua garis bilangan yang kalian pelajari. Tapi ingat harus apa? Garis bilangannya dia harus urut. Jadi kondisinya tetap harus urut. Di sini saya punya min 2, 2, 6. Kemudian saya punya min 5, min 2, min setengah. Jadi kalau garis bilangannya tidak urut, maka jawaban kalian juga pasti kurang tepat. Begitu ya. Semoga video ini dapat membantu kalian dalam proses belajar dan akan mempermudah kalian untuk memahami materi-materi ini. Sekian dari Bu Vita, terima kasih, sampai ketemu pada materi berikutnya.